Ada satu bagian pengereman yang aku lupa bahas ya, dimana memang perannya nggak terlalu kelihatan, tapi punya fungsi yang cukup penting dan perlu kalian ketahui. Hai guys, aku Andrea Farens. Kali ini kita bakalan mau bahas soal brake fluid ya, atau kalau di Indonesia kan adalah minyak rem atau cairan rem pada pengereman cakram. Nah, kesempatan kali ini aku pengen ngebahasin soal apa sih minyak rem ini, kemudian kategorinya seperti apa, bahannya seperti apa, dan penggunanya seperti apa. Pada umumnya, minyak rem ini tuh ada yang namanya tulisan DOT atau tulisan DOT ya. Itu kepanjangannya adalah Department of Transportation. Minyak rem atau cairan rem ini dibagi menjadi beberapa jenis ya, yaitu ada yang DOT 3 seperti ini, ada juga DOT 4, DOT 5.1 dan juga DOT 5. Semakin tinggi angkanya dari DOT itu, berarti titik didihnya juga semakin tinggi. Maksudnya titik didih itu seperti apa? Oke, bakal aku jelasin. Titik didih dari minyak rem ini tuh ada dua ya, yaitu ada yang kering dan ada juga yang basah. Titik didih yang kering adalah kondisi di mana minyak rem itu masih baru. Sedangkan yang basah adalah kondisi minyak rem yang sudah menyerap air sekitar 3,7%. Bahan umum minyak rem itu ada dua ya, yaitu ada yang bahannya glikol dan juga silikon. Kalau yang bahannya glikol itu memang bisa menyerap air. Tujuannya sudah pasti untuk mencegah yang namanya korosi atau berkarat pada sistem pengereman. Hanya saja bahan cairan ini bisa merusak cat maupun berbahan karet. Biasanya bahan ini ditemukan pada DOT 3, DOT 4, dan DOT 5.1. DOT 3 itu yang paling sering gampang ditemui ya, contohnya seperti ini, dan mereknya pun juga sebenarnya banyak ya. Dan ini yang kebetulan yang aku pegang adalah dari Aspira. Karena minyak rem ini sebenarnya paling umum digunakan, harganya juga murah, jadinya hampir semua bengkel pasti punya. DOT 3 itu memiliki titik didih kering sekitar suhu 205 derajat dan titik basahnya adalah 140 derajat Celcius. Kemudian yang DOT 4 itu sebenarnya juga ada di motor dan juga pada mobil. Yang aku tahu adalah hampir semua mobil itu menggunakan DOT 4 ya, karena ya memang DOT 4 itu punya kualitas lebih baik daripada DOT 3, sehingga harganya pun juga memang lebih mahal daripada DOT 3. Jadi kalau kalian yang memiliki mobil di rumah itu biasanya pasti tertera DOT 4, tapi kalau di motor itu ada yang memang DOT 3 dan ada juga DOT 4. Jadi sesuaikan aja dengan master rem kalian, biasanya tertera di tempat atau tabung master rem untuk keterangan DOT-nya. DOT 4 itu mempunyai titik didih kering sekitar 230 derajat dan titik basahnya itu adalah di 155 derajat Celcius. Lalu berikutnya adalah DOT 5.1. Nah, ini yang menurut info adalah minyak rem dengan tipe terbaru atau golongan terbaru. Tentunya minyak rem ini punya kualitas lebih baik daripada DOT 3 dan DOT 4 dan juga memiliki titik didih yang cukup tinggi, yaitu titik didih keringnya berada di angka 270 derajat Celcius dan titik basahnya adalah di 180 derajat Celcius. Lalu ada juga yang bahannya silikon ya, selain glikol tadi di atas. Dan silikon ini punya performa yang lebih baik daripada bahannya glikol. Tapi kelemahannya adalah bahan ini tidak bisa menyerap air. Jadinya kemungkinan bisa karat atau ada namanya proses korosi pada pengereman kalian. Berarti jelek dong? Enggak, karena memang ada penggunaannya, nanti bakal aku jelasin. Minyak rem dengan DOT 5 itu biasanya hanya digunakan pada motor dengan kebutuhan khusus. Contohnya adalah untuk balapan atau performa tinggi. Karena kan kalau kalian namanya balapan itu kan pasti namanya dari kecepatan tinggi menuju kecepatan rendah itu kan harus namanya hard braking ya. Jadinya proses panasnya itu tuh juga harus diperhitungkan. Dan karena sifatnya tidak bisa menyerap air, jadinya wajib diganti setelah dipakai ya. Jadi
mungkin setelah 1-2 race itu harus diganti ya, dikuras supaya menghindari proses korosi atau berkarat. Dot 5 itu mempunyai titik didih keringnya itu berada di sekitar 260 derajat Celcius dan titik basahnya itu sekitaran 190 derajat Celcius. Nah, apa sih fungsi dari minyak rem itu ya? Fungsi dasarnya itu adalah menghantarkan tenaga dari master rim menuju ke kaliper supaya kaliper itu bisa gigit cakramnya ya. Bukan gigit yang lain ya. Tolong perhatikan, tolong. Sudah pasti dengan prosesnya itu laju kendaraan pasti bakalan berkurang. Proses kaliper dengan cakram itu pasti ada namanya kan menggigit ya. Proses ini menghasilkan gesekan yang menghasilkan panas. Nah, tujuan dari minyak rem ini adalah meredam panas tersebut supaya tidak berlebihan panasnya. Jadi jangan heran kalau minyak rem kalian setelah pemakaian sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu pasti bakalan berkurang dan warnanya juga agak kusam ya, atau mungkin agak kotor. Sehingga wajib banget diganti paling enggak sekitar 1 tahun atau paling lama 2 tahun untuk dot 3 dan dot 4. Karena ya memang dot 3 dan dot 4 ini adalah rekomendasi untuk harian ya, bukan untuk kompetisi. Lalu dot 5 dan 5.1 gimana? Nah, ini aku masih beritanya itu masih simpang siur ya, karena ada dua pihak yang bisa dibilang mengasihkan info yang cukup berbeda. Sebagian ada yang merekomendasikan untuk harian tipe dot 5.1 ini, dan sebagian lagi tidak. Karena yang mengatakan tidak itu adalah dot 5.1 ini biasanya punya umur yang lebih pendek daripada dot 3 dan dot 4 dan mempengaruhi sistem ABS ya pada kendaraan kalian. Ya entah itu di mobil, entah itu di motor. Jadi kalau aku pribadi sih ya untuk saat ini ya, kalau untuk harian sih cukup aja kalian pakai yang dot 3 dan dot 4. Untuk dot 5.1 untuk sampai saat ini ya, untuk video ini aku tayangkan ya, aku sendiri masih belum bisa merekomendasikan yang 5.1 untuk, kecuali kalau nanti ada info tambahan lagi yang mungkin bisa lebih valid ya, aku bakalan bikin video lagi. Jadi ditunggu aja untuk yang 5.1. Lalu yang dot 5 itu bener-bener untuk race ya, itu memang tidak direkomendasikan untuk harian ya, karena kan untuk race itu kan memang performanya lebih tinggi, teman kan untuk durability-nya atau ketahanannya kan pasti lebih pendek ya. Jadi masa sih kalian setiap pulang pergi kemana kuras lagi kan gak asik gitu loh. Jadi cukup aja harian dot 3 dan dot 4. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.